Dia tidak langsung mengucapkan qabiltu, tidak langsung mengucapkan saya terima nikahnya, tetapi malah diawali dengan alhamdulillahi wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabiltu. Dianggap faslun yasirun, dianggap pemisah yang sebentar. Hikmahnya ya pasti ini yang tidak tahu menjadi tahu. Oh ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang semoga selalu berbahagia. Ada salah satu ustadz yang mengatakan pernikahan yang dilakukan oleh suaminya Luna Maya itu tidak sah. Apa memang betul demikian? Kita simak dulu videonya berikut ini. 25 US dollar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan mas kawin tersebut 7,5 gram logam mulia 2025 USD dibayar tunai. Saksi. Mohon maaf ya, ini antara ijab dan qabulnya ini terlalu lama pemisahnya ya. Harusnya ketika ijab itu langsung qabul, jadi jangan ada pemisah. Jadi jangan nunggu dulu mik, itu harusnya langsung nyambut terhadap ijabnya tersebut. Kalau ada pemisah yang lama antara ijab dan qabul, maka nanti akadnya itu tidak sah. Kalau tidak sah berarti pernikahannya pun tidak sah. Maksimal pemisah antara ijab dan qabul itu sekedar menelan lidah atau dia itu mengambil napas, itu maksimalnya ya. Jadi jangan terlalu lama antara pemisah ijab dan qabul, sebagaimana di sini dijelaskan di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, idza takhalala baina ijabi wal qabuli zamanun tawilun lam yasihha. Ketika ada pemisah yang lama antara ijab dan qabul, maka tidak sah pernikahannya tersebut. Wa in takhalala bainahuma zamanun yasirun yajri majlul bal'i'iki wa qat'un nafsi. Andaikan ada pemisah antara ijab dan qabul, tapi pemisahnya ini cuma sebentar, seperti hanya menelan ludah, atau dia itu mengambil napas, atau berhenti bernapas, itu kan sebentar, menelan ludah nih. Itu gak nyampe 1 detik. Ketika mengambil napas, itu gak nyampe 1 detik. Sedangkan di dalam video tersebut, itu ketika saya lihat durasinya, itu nyampe 3 detik. Berarti melebihi batas maksimal pemisah antara ijab dan qabul. Kalau melihat di dalam ilmu syariat, berarti itu tidak sah akadnya. Kalau tidak sah akadnya, berarti tidak sah juga pernikahannya. Jadi menurut beliau, durasi 3 detik itu dianggap pemisah yang lama, zamanun tawilun, sehingga dapat merusak keabsahan ijab qabul itu sendiri. Karena menurut beliau maksimal itu pemisahnya hanya 1 detik, tidak boleh lebih dari 1 detik. Ini justru malah menyulitkan ya. Namanya juga keadaan kita berbeda-beda. Yang muda, ada yang menikah dalam kondisi umur yang sudah tua misalkan. Itu kadang untuk menarik nafas itu justru bisa lebih dari 1 detik. Jadi patokan beliau dengan durasi 1 detik itu kurang tepat. Padahal di dalam kitab tersebut yang dikutip oleh beliau dengan waktu yang sebentar seperti menarik nafas, menelan ludah, itu hanya sebagian contoh dari zamanun yasirun, contoh masa yang sebentar. Jadi jika menurut beliau pemisah antara ijab qabul itu tidak boleh lebih dari 1 detik. Nah, berikut saya bacakan keterangan dari kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Falau qala alhamdulillahi wassalatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qabiltu sahhah an-nikahu. Ketika ada seorang laki-laki melakukan akad nikah, melakukan ijab qabul, dia tidak langsung mengucapkan qabiltu, tidak langsung mengucapkan saya terima nikahnya, tetapi malah diawali dengan alhamdulillahi wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabiltu. Itu sah nikahnya. Walam yadurra hadzal kalamu bainal ijabi wal qabuli. Dan kalimat tersebut, ya, kalimat alhamdulillahi wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini tidak memberi dampak bahaya, tidak merusak
keabsahan ijab kabul itu sendiri. Kenapa? Li'annahu faslun yasirun lahu ta'allukun bil aqdi. Karena alhamdulillahi wassalatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ini tidak dianggap pemisah yang lama. Namun ini hanya pemisah yang sebentar, faslun yasirun. Nah, kira-kira kalimat alhamdulillahi wassalatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ini lebih dari 1 detik atau tidak? Justru ini kalau tidak salah mencapai durasi 5 detik sampai 6 detik. Alhamdulillahi wassalatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya terima nikahnya dan seterusnya. Nah, ini dianggap faslun yasirun, dianggap pemisah yang sedikit sehingga tidak berpengaruh terhadap keabsahan ijab kabul itu sendiri. Wa qala ba'du ashabina yabtulu bihi an-nikahu. Sebagian ulama Syafi'iyah menganggap hal tersebut membatalkan nikah. Jadi memang ada khilaf ya ulama. Wa qala ba'duhum la yabtulu bal yustahabbu ayyatiya bihi. Sebagian ulama yang lain menganggap berpendapat tidak batal. Justru hal tersebut disunahkan. Artinya mengucapkan alhamdulillahi wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya terima nikahnya dan itu malah dianjurkan. Nah, berarti memang ada khilafiyah di sini ya. Ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Nah, kemudian was-shawabu ma qaddamnahu annahu la ya'ti bihi walau khalafa fa'ata bihi la yabtulu an-nikahu. Jawaban yang benar, pendapat yang benar menurut Imam Nawawi radhiyallahu anhu ya, ialah semestinya memang tidak perlu mengucapkan alhamdulillahi wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja jika itu dilakukan, artinya si mempelai laki-laki ini sebelum mengucapkan qabiltu, sebelum mengucapkan saya terima nikahnya, diawali dengan kalimat tahmid alhamdulillahi wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la yabtulu an-nikahu. Nikahnya tidak batal meskipun ini dilakukan. Alhasil ya, dari adanya khilafiyah ini, pendapat yang benar menurut mazhab Syafi'iyah ialah tidak batal. Kenapa? Karena kalimat alhamdulillahi wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu dianggap faslun yasirun, pemisah yang sebentar. Apalagi yang videonya suaminya Luna Maya itu cuma 3 detik. Ini justru lebih dari 3 detik. Ya, makanya di dalam kitab yang dikutip oleh beliau, menelan ludah, kemudian menarik nafas, itu hanya sebagian dari contoh saja, contoh dari zamanun yasirun, dari masa-masa yang sebentar. Ya, menarik nafas kan itu kan sudah maklum. Kalau lebih dari itu, misalkan lebih dari tarikan nafas, lebih dari menelan ludah, ya juga tidak bisa kemudian dikatakan dianggap pemisah yang lama. Ini buktinya. Alhamdulillahi wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini dianggap faslun yasirun, dianggap pemisah yang sebentar, bukan pemisah yang lama. Lain lagi di dalam kitab I'anatul Thalibin itu pemisah lama atau masa yang lama itu ialah dikembalikan kepada uruf. Ya. Kalau menurut pandangan masyarakat umum 3 detik itu dianggap pemisah yang lama, ya berarti tidak sah. Tetapi kalau itu dianggap sebentar, ya berarti sah. Ya. Nah, saya rasa dan saya yakin kalau hanya durasi 3 detik itu sebentar, tidak lama. Jadi kesimpulannya adalah pernikahan, akad nikah yang dilakukan oleh suaminya Luna Maya itu akad nikahnya sah. Dan diamnya beliau, si laki-laki itu yang tidak langsung menjawab saya terima nikahnya itu tidak merusak akad. Kenapa? Karena belum masuk kategori pemisah yang lama. Jadi demikian para pemirsa. Semoga ini bisa memberi manfaat, menjadi tambahan ilmu untuk kita semua, agar kita tidak memudahkan diri untuk menyimpulkan suatu permasalahan tanpa dikaji dengan secara detail, dengan berdasarkan beberapa referensi, agar tidak menimbulkan keresahan, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Namun saya mengapresiasi untuk beliau, kepada beliau yang yang sudah secara ilmiah ya, hikmahnya ya pasti ini
yang tidak tahu menjadi tahu. Oh, ternyata dalam ijab kabul itu ada syarat seperti itu. Sehingga ini akan menjadi tambahan pemahaman untuk kita semua, tambahan ilmu untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.